Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dulur-dulur seiman yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui, orang yang membaca Al-Fatihah disunatkan mengucapkan lafaz amin sesudahnya, yang bermisal dengan lafaz Yasin. Akan tetapi ada kalanya dibaca amin dengan bacaan yang pendek. Makna yang dimaksud ialah kabulkanlah. Dulur-dulur seiman, dalil yang menunjukkan hukum sunat membaca amin ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Daud, dan Imam Turmizi melalui Wa'il ibnu Hujr yang menceritakan, yang artinya, aku pernah mendengar Nabi SAW membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka beliau membaca amin seraya memanjangkan suaranya dalam membacanya. Menurut riwayat Imam Abu Daud, beliau mengeraskan bacaan aminnya. Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini berpredikat hasan. Hadis yang sama diriwayatkan pula melalui Ali radhiyallahu anhu dan Ibnu Mas'ud serta lain-lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa bila Rasulullah SAW membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lalu beliau membaca amin, hingga orang-orang yang berada di sebelah kiri dan kanannya dari saf pertama mendengar suaranya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah. Tetapi di dalamnya ditambahkan bahwa masjid bergetar karena suara bacaan amin. Imam Ad-Darul Qutni mengatakan sanad hadis ini berpredikat hasan. Jadi menurut hadis ini, para makmum yang mengaminkan bacaan Rasulullah SAW cukup keras sehingga masjid bergetar karena suara bacaan amin. Dulur-dulur seiman, dari Bilal disebutkan bahwa ia pernah berkata, "Wahai Rasulullah, jangan engkau mendahuliku dengan bacaan aminmu." Demikian menurut hadis riwayat Abu Daud. Abu Nasr al-Husairi telah menukil dari Al-Hasan dan Ja'far as-Sadiq bahwa keduanya membaca tasydid pada huruf mim lafaz amin. Jadi mirip dengan kalau membaca surat Al-Maidah ayat 2, di mana dalam firman-Nya Allah berfirman, Aminal baital haram, yang artinya orang-orang yang mengunjungi Baitullah. Jadi bacaan aminnya itu tasdid. Jadi am baru min. Jadi aminal baital haram. Jadi baca aminnya amin. Dulur-dulur sekalian, menurut selain dari mereka, bacaan amin itu disunatkan pula bagi orang-orang di luar sholat. Jadi kalau misalnya kita tidak sholat, kita mendengar orang membaca Al-Fatihah dengan kencang, kemudian membaca amin, maka kita yang berada di luar sholat pun disunatkan membaca amin. Dan lebih lagi, sunatnya ini bagi orang yang sedang sholat. Jadi kesunatannya ini lebih lagi bagi orang yang sholat, karena orang yang lagi di luar sholat, artinya yang tidak sholat, juga bila mendengar orang membaca amin dalam sholat, mereka pun disunatkan untuk membaca amin, baik dia itu sholat sendirian maupun dia sebagai imam ataupun sebagai makmum. Jadi dalam semua keadaan.
Dalam kitab Sahihain telah disebutkan sebuah hadis melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya bila imam membaca amin maka beraminlah kalian, karena sesungguhnya barang siapa yang bacaan aminnya bersamaan dengan bacaan amin para malaikat, niscaya dia mendapatkan ampunan terhadap dosa-dosanya terdahulu. Dulur-dulur seiman, menurut hadis riwayat Imam Muslim yang lain, Rasulullah SAW telah bersabda, bila seseorang di antara kalian mengucapkan amin dalam sholatnya, maka para malaikat yang di langit membaca amin pula, dan ternyata bacaan masing-masing bersamaan dengan yang lainnya, niscaya dia akan mendapatkan ampunan terhadap dosa-dosanya yang terdahulu. Dulur-dulur sekalian, menurut suatu pendapat, makna yang dimaksud dengan barang siapa bacaan aminnya bersamaan waktunya dengan bacaan amin para malaikat, ini menurut suatu pendapat adalah bersamaan dalam menjawab kata amin. Sedangkan menurut pendapat lain adalah masalah bukan perkataan aminnya tapi keikhlasannya bersamaan, dalam hal keikhlasannya. Di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan melalui Abu Musa secara marfu, bila imam mengucapkan waladhdallin, maka ucapkanlah amin oleh kalian, niscaya Allah akan memperkenankan doa kalian. Juwaibir meriwayatkan melalui Daha dari Ibnu Abbas yang menceritakan, yang artinya, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, apakah makna amin itu? Beliau menjawab, wahai Tuhanku, kabulkanlah doa kami. Jadi makna dari kata amin itu menurut Nabi SAW adalah, wahai Tuhanku, kabulkanlah doa kami. Dulur-dulur sekalian, Al-Jauhri mengatakan memang demikianlah makna amin, maka sebaiknya dilakukan. Sedangkan menurut Imam Turmuzi, makna amin ialah, janganlah engkau mengecewakan harapan kami. Jadi makna amin itu seolah-olah adalah dimaksudkan, janganlah engkau, maksudnya di sini engkau Allah, mengecewakan harapan kami. Tetapi menurut kebanyakan ulama, makna amin itu ialah, ya Allah, perkenankanlah bagi kami. Dulur-dulur seiman, Al-Qurtubi meriwayatkan dari Mujahid dan Ja'far As-Sadiq serta Hilal ibnu Yusuf bahwa amin merupakan salah satu dari asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diriwayatkan melalui Ibnu Abbas secara marfu. Akan tetapi menurut Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Maliki, riwayat ini tidak sahih. Murid-murid Imam Malik mengatakan bahwa imam tidak boleh membaca amin. Yang membaca amin itu hanyalah makmum. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat yang ditengahkan oleh Imam Malik melalui Sumai dari Abu Saleh dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, bila imam membaca waladhdallin, maka ucapkanlah amin oleh kalian. Dulur-dulur seiman, jadi mereka lebih cenderung kepada hadis Abu Musa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu yang arti hadisnya, bila imam membaca waladhdallin, maka ucapkanlah amin oleh kalian. Dalam hadis muttafaq yang telah diterangkan, disebutkan bahwa yang artinya, bila imam membaca amin, maka beraminlah kalian. Nabi SAW selalu mengucapkan amin bila telah membaca
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dulur-dulur seiman, pengikut dari mazhab Syafi'i berselisih pendapat mengenai bacaan keras amin bagi makmum dalam sholat jahriyah. Dari perselisihan mereka dapat disimpulkan bahwa bila imam lupa membaca amin, maka makmum mengeraskan baca aminnya. Ini merupakan suatu pendapat. Bila imam membaca aminnya dengan suara keras, menurut qaul jadid, yaitu ijtihadnya Imam Syafi'i pada waktu di Mesir, makmum tidak mengeraskan bacaan aminnya. Pendapat yang sama ditekan pula dalam mazhab Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Imam Malik. Dikatakan demikian karena amin merupakan salah satu zikir. Untuk itu tidak boleh dibaca keras, sama halnya dengan zikir sholat yang lainnya. Sedangkan menurut qaul qadim, yaitu ijtihad Imam Syafi'i ketika ada di Baghdad, makmum membacanya dengan suara keras. Pendapat ini merupakan yang dianut di kalangan mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal dan riwayat lain dari Imam Malik. Dikatakan demikian karena di dalam hadisnya disebutkan hingga masjid bergetar, berarti membaca aminnya dengan keras. Dulur-dulur sekalian, ada lagi pendapat ketiga, yaitu bila masjid yang dipakai berukuran kecil, maka makmum tidak boleh mengeraskan bacaan aminnya, karena para makmum dapat mendengar bacaan imam. Lain halnya jika masjidnya yang dipakainya berukuran besar, maka makmum mengeraskan bacaan aminnya agar dapat didengar oleh seluruh makmum yang ada di dalam masjid. Dulur-dulur sekalian, Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya telah meriwayatkan melalui Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa pernah dikisahkan perihal orang-orang Yahudi di hadapan Rasulullah SAW. Beliau berkata, yang artinya, sesungguhnya mereka tidak dengki terhadap kita atas sesuatu hal sebagaimana kedengkian mereka terhadap kita karena sholat Jumat yang telah Allah tunjukkan kepada kita. Tetapi mereka sesat darinya. Dan karena kiblat yang telah Allah tunjukkan kepada kita, sedangkan mereka sesat darinya, dan karena ucapan amin kita di belakang, sedangkan mereka sesat darinya, dan karena ucapan amin kita di belakang imam. Jadi menurut hadis ini, orang Yahudi sebenarnya tidak dengki, tapi mereka dengki karena ucapan amin kita di belakang imam. Dulur-dulur sekalian, Ibnu Majah meriwayatkan pula dengan lafaz sebagai berikut, yang artinya tiada sekali-kali orang-orang Yahudi dengki kepada kalian sebagaimana kedengkian mereka kepada kalian karena ucapan salam dan ucapan amin pada saat sholat atau pada saat membaca Fatihah. Ibnu Majah juga meriwayatkan melalui Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya tidak sekali-kalilah orang Yahudi dengki kepada kalian sebagaimana kedengkian mereka kepada kalian karena ucapan amin, maka perbanyaklah bacaan amin. Akan tetapi di dalam sanadnya terdapat Talhah ibnu Amr, sedangkan dia berpredikat daif. Jadi maksudnya hadis ini doif atau lemah. Ibnu Murdawih meriwayatkan melalui Ibnu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ucapan amin adalah pangkasan doa semua orang bagi hamba-hambanya yang beriman. Dulur-dulur yang dirahmati oleh Allah, dalam suatu hadis, yaitu dari Anas
radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Aku dianugerahi amin dalam sholat, dan ketika melakukan doa, tiadalah seorang pun sebelumku yang diberi kata amin selain Nabi Musa. Dahulu Musa berdoa, sedangkan Harun mengamininya. Maka pangkasilah doa kalian dengan bacaan amin." Artinya akhiri atau pangkasi ya setiap doa kita dengan bacaan amin. Karena sesungguhnya Allah pasti akan memperkenankan bagi kalian. Dulur-dulur seiman, Ibnu Katsir berpendapat bahwa sebagian ulama maksudnya mendalilkan ayat berikut, yaitu firman Allah dalam surah Yunus ayat 88-89 yang artinya, Musa berkata, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Wahai Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Wahai Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman sehingga mereka melihat siksaan yang pedih." Allah berfirman, "Sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu tetaplah kalian berdua pada jalan yang lurus, dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui." Dari hadis di atas jelaslah bahwa Allah menyebutkan bahwa yang berdoa hanyalah Musa alaihissalam sendiri. Dan dari konteks kalimat terdapat pengertian yang menunjukkan bahwa Harun yang mengamini doanya. Maka kedudukan Harun ini disamakan dengan orang yang berdoa. Karena berdasarkan firman Allah yaitu surat Yunus 89 yang artinya, "Sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua." Maksudnya di sini adalah Musa dan Harun. Jadi dulur-dulur, jelaslah ini menunjukkan bahwa orang yang mengamini suatu doa seakan-akan dia sendiri juga berdoa. Berdasarkan pengertian ini, maka berkatalah orang yang berpendapat bahwa sesungguhnya makmum tidak usah membaca surat Al-Fatihah karena ucapan aminnya atas bacaan surat tersebut. Karena hal tersebut berarti sama kedudukannya bahwa dia membacanya sendiri. Jadi di sini ada yang berpendapat dengan makmum membacakan amin walaupun tidak membaca Fatihah, seolah-olah makmum-makmum tersebut berkedudukan sudah membacanya sendiri. Karena dalam hadis disebutkan yang artinya, barang siapa mempunyai imam, maka bacaan imamnya itu merupakan bacaannya. Dulur-dulur seiman, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya. Bilal pernah mengatakan, "Wahai Rasulullah, janganlah engkau mendahuliku dalam ucapan aminmu." Berdasarkan pengertian ini dapat dikatakan bahwa tidak ada bacaan lagi, tidak ada bacaan bagi makmum di dalam sholat jariahnya berkat ucapan aminnya. Ibnu Murdawi mengatakan telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Muhammad ibnu Salam, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Lais, dari Ibnu Abu Salim, dari Ka'ab, dari Abu Hurairah, yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya bila seorang imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ia mengucapkan amin. Ternyata
bacaan amin penduduk kami, penduduk bumi bersamaan dengan bacaan amin penduduk langit, yaitu para malaikat. Niscaya Allah mengabulkan atau Allah mengampuni hamba yang bersangkutan dari dosa-dosanya yang terdahulu. Perumpamaan orang-orang yang tidak membaca amin dalam sholatnya itu samalah dengan seorang lelaki yang berangkat berperang bersama suatu kaum. Kemudian mereka melakukan undian untuk menentukan yang maju, dan ternyata bagian mereka keluar, sedangkan bagian dia tidak keluar. Kemudian dia memprotes, "Mengapa bagianku tidak keluar?" Maka dijawab, "Karena kamu tidak membaca amin." Jadi di sini dalam hadis ini perlulah kita membaca amin, karena kalau tidak seolah kita sudah keluar dari jamaah. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.